cerita tentang Nyai ya, Nikmir yang disambangin polisi sejak jam 3 pagi. Buat saya ini satu hal yang sudah gabung lah, udah memalukan, udah mengenaskan, udah nyampur lah. Yang saya bingungkan, sebagai warga negara yang baik, kita diajarkan untuk mematuhi, mentaati. Dengan adanya panggilan dari pihak aparat kepada kita, seharusnya kita memberikan contoh. Apalagi kalau memang benar-benar kita merasa kita tidak punya salah. Kami datang sebagaimana proses hukum, bahwa setiap ada yang ditahan, kami harus mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dan sudah kami sampaikan kepada Bapak Kejari, dan kami juga ketemu dengan Kasubdit, kita ngobrol beberapa hal yang terkait dengan permasalahan ini. Ya, khususnya tentang permohonan kami Kejari untuk dilakukan penangguhan penahanan, atau apa yang saya serahkan kepada Bapak Kejari atau Kasubdit. Kita ngobrol dengan argumentasi hukum tentang persoalan ini, jadi tidak terlalu membahas secara mendalam tentang pasal-pasal karena itu materinya di persidangan, tapi kami hanya membahas bagaimana seseorang yang mengajukan hak untuk penangguhan penahanan. Orang itu dengan 3 orang anak, dan dia adalah tulang punggung dari keluarga, dia nggak mungkin kemana-mana. Namanya Nikita Mirzani paling gampang Anda cari, dan kalau mau mencari dia lebih mudah, karena tidak susah untuk mencari Nikita. Tidak mungkin kemana-mana. Dan saya sebagai kuasa hukum menjamin Niki tidak akan melarikan diri dan tidak akan kemana-mana. Kapan saja diperlukan saya akan bawa. Senyum-senyum, ya senyum untuk menutupi kedukaan, ya nggak apa-apa sih, ya kan? Senyum membawa luka ada? Iya, nggak apa-apa. Berarti dia senang dan betah di dalam. Iya, Senyum aja terus. Iya, benar. Berarti dia betah ya, Masya Allah. Semoga Ya, betah ya, Mi. dan berguna bagi orang yang ada di Iya, dalam. Siapa bisa- tahu bisa dapat makan pizza, Iya. makan nasi padang, Bakar ayam. bakar ayam. Gitu. Bisa piknik kan? Iya, dia berguna bagi tahanan yang lainnya. Jadi Kayaknya betah semoga ya? betah ya. Iya, betah banget Kita kayaknya. doakan sehat selalu, panjang umur, betah selama-lamanya. Semoga betah. Tapi kemarin sebenarnya di sidangnya seperti tidak ada merasa Dada-dada. bersalah dan dada-dada tidak Ya ada kalau merasa beban. tidak bersalah, tinggal nanti kita tunggu putusan pengadilan gitu. Seperti Mami kan sudah menunggu putusan pengadilan, terbukti tidak murni. bersalah. Iya. Pokoknya kalau kita tidak bersalah itu santai, lawan dengan lapang dada. Pengacara Dito Mahendra sebut Nikita Mirzani terancam ganti kerugian kliennya hingga 12 miliar. Persidangan perdana Nikita Mirzani dengan agenda pembacaan dakwaan terungkap kalau Dito Mahendra mengalami kerugian uang sebesar 17,5 juta. Kerugian tersebut atas unggahan ibu 3 anak itu di media sosial. Yafet Rizky yang merupakan kuasa hukum Dito Mahendra menyebut jika Nikita Mirzani terancam mengganti kerugian Dito Mahendra hampir 10 kali lipat. Pasal 36 itu akan juga dijungtokan dengan pasal 27, kemudian dijungtokan lagi dengan pasal 51 ayat 2 yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara maksimum dan dendanya 12 miliar. Ucap Yafet Rizky di kawasan Senopati, Jakarta, Kamis 17 November 2022. Memang saat Nikita Mirzani memposting foto Dito Mahendra di media sosial di saat yang sama, pria yang dikabarkan merupakan kekasih Nindi Ayunda itu sedang melakukan transaksi jual beli sepatu mewah dengan seorang bernama Melissa. Namun akibat postingan tersebut, Melissa membatalkan pembelian sepatu dari Dito Mahendra karena percaya akan postingan dari Nikita Mirzani. Bedanya cuma 12 miliar rupiah, jadi sekali lagi soal kerugian ini tidak ada batasan limitatif dalam ketentuan Undang-Undang ITE yang menyatakan jumlahnya harus berapa. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa korban mengalami kerugian, kata Yafet. Yafet menambahkan kerugian yang paling besar bukan soal finansial, tapi lebih ke kerugian mental. Karenanya nama baiknya telah tercoreng. Tentu kerugian material dalam konteks ini maka itu sudah masuk unsur itu, terutama pasal 36 jelas ya. Tetapi di luar itu kita tidak hanya bicara soal kerugian material, sesungguhnya ada kerugian yang lebih hebat dari itu. Lebih besar dari itu yakni kerugian yang terkait dengan reputasi, nama baik. Reputasi, nama baik itu jauh lebih mahal daripada kerugian material.
Dan itu yang sebetulnya ya tanpa harus membuktikan pasal 36 pun sebetulnya 27 ayat 3 saja sudah cukup mengantar Nikita Mirzani ke penjara, tutup Yafet. Seperti diberitakan, kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra ke Polres Serang Kota kini memasuki babak baru. Kasus tersebut kini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Serang, Banten dengan Nikita Mirzani sebagai terdakwa.